Antum tahu fungsi tasbih, ya kan? Tasbih itu dibaca kapan? Kata subhanallah dibaca saat apa? Saat salah satunya? Tasbih dibaca ketika kita merasa takjub terhadap sesuatu, betul? Subhanallah. Karena itu sebuah bentuk bahwa ini hanya Allah yang bisa melakukan. Lihat, kita mau bicara tentang siapa? Yahudi. Ini surat-surat tentang Yahudi. Dimulai dengan subhanallah, Yahudi bisa kalah. Lihat, zaman Nabi sekali lagi mereka bukan musuh nomor satu yang hebat. Mereka kalau perang juga nggak berani kok. Mereka perang juga dari benteng, dari dalam benteng mereka manah dari dalam. Nggak seru perang lawan Yahudi mah. Allah nggak seru, Pak. Sampai sekarang juga perang lawan Yahudi itu sebenarnya nggak seru. Kalau perang lawan Quraisy, wah itu seru sekali. Antum tahu sendiri perang Badar sudah dijelaskan, betul? Oh itu serunya luar biasa. Perang Uhud itu berani, gentle laki-laki, Pak, berhadapan. Yahudi enggak, Pak. Yahudi enggak, karena karakter mereka pengecut. Ya, dulu Yahudi sangat senang berkumpul di negeri Syam. Sampai sekarang mereka senang negeri Syam. Makanya mereka jajah negeri Syam. Dan surat Al-Isra punya nama lain. Surat apa? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak-anak Israel. Yang nanti dari turun mereka lah kemudian turun masyarakat Yahudi ini. Syekh Dr. Abdul Karim Zidan beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Yahudi dalam Quran kecuali pasti menyebut keburukan mereka. Itu bisa diambil kesimpulan, kata beliau, itu bisa diambil kesimpulan bahwa Bani Israel tidak disebut Yahudi kecuali setelah mereka rusak. Paham ya? Ini kalimat beliau. Karena kalau kita sudah berkisah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Yusuf Bani Israel, Yusuf anaknya Israel, anak Yakub alaihissalam. Mulia bukan? Mulia. Sangat mulia. Nabi. Bahkan anak-anak Yakub sekalipun walaupun ada konflik antara mereka, tapi anak-anak mulia. Jadi Yahudi tidak, Bani Israel tidak disebut Yahudi kata beliau, kecuali setelah mereka rusak. Karenanya Quran setiap menyebut nama Yahudi mesti menyebutkan kerusakan mereka. Dan ternyata Al-Quranul Karim surat yang pertama dibuka dengan tasbih adalah surat Bani Israel. Cocok mana? Cocok dengan surat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah inuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika hari ini peradabannya adalah peradaban Yahudi, negeri muslim dijajah oleh Yahudi, baik yang sangat terlihat kentara seperti Palestina atau yang tidak terlihat bahkan termasuk negeri ini. Dan Dr. Abdul Halim Uwais dalam tulisan beliau tentang dirasat di Suqut Thalathin Daulah Islamiyah, kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam dalam sejarahnya dari mulai zaman Bani Umayyah, beliau mengatakan di akhir perjalanan muslimin punya kekuasaan di muka bumi zaman Turki Utsmani, beliau mengatakan dan akhirnya peradaban Islam ditutup oleh Yahudi. Sejak Turki Utsmani jatuh runtuh sampai kita hari ini, dan entah sampai kapan Allah berkehendak sampai hadir kebesaran Islam lagi, itu ternyata peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Yang perlu antum pahami bahwa Yahudi memang bertetangga dengan Nabi di Madinah, tapi mereka bukan bangsa yang kuat. Zaman itu Yahudi bukan bangsa kuat. Bangsa kuat itu Quraisy. Quraisy memang kuat sekali. Bahkan lebih kuat Arab-Arab yang lain. Kadang-kadang Arab-Arab Badui itu kadang-kadang punya kekuatan yang luar biasa. Yahudi bukan musuh Nabi nomor 1 saat itu dalam arti kekuatan. Mereka di nomor 2 kan setelah Quraisy. Kemudian nomor 2 adalah Yahudi, nomor 3 secara umum adalah Arab Badui. Artinya, kalau di zaman Nabi Yahudi yang sebenarnya
bukan merupakan musuh yang paling kuat, tapi mendapat perhatian sangat besar dalam Quran di banyak sekali ayat, betul ya? Di banyak sekali ayat. Bahkan kalau bicara tentang Nasara pun Yahudi didulukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim al-yahud. Ad-dallin an-nasara. Walan tardha ankal yahud. Yahud dulu baru an-nasara. Sebegitu besarnya. Bahkan surat Al-Hasyr adalah surat khusus bicara tentang Yahudi. Maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran memang tidak hanya bicara tentang zaman Nabi SAW. Karena kalau bicara di zaman Nabi SAW saja, maka kita akan tahu bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, itu harusnya mendapatkan porsi yang sangat besar. Di Quran ada surat Quraisy bukan? Ya, isinya malah tentang perjalanan dagang, bukan tentang permusuhan Quraisy terhadap Nabi SAW. Karena ternyata ujungnya mereka beriman. Ini mukjizat Quran. Maka ketika hari ini kita berbicara tentang surat Al-Hasyr,